Oke, saya akan buat satu buah project yang baru dulu. Oh, semalam nggak masuk ya. Oke. Soalnya ini jawaban UTS-nya nggak diupload ya. Maksudnya saya mau tanyakan tuh kira-kira kenapa tidak diupload, ada kendala apa ini ya. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti Michael mungkin bisa sampaikan ya ke Nicholas, coba tanyakan apakah memang jawaban UTS-nya tidak diupload atau gimana ini ya. Jadi coba Michael bantuannya untuk bertanya ke Nicholas nantinya ya. Mungkin suruh dia apa aja, langsung WhatsApp saja juga boleh ya. Oke. Saya akan buat satu buah project yang baru di sini ya, new project. Oke, seperti biasa kita akan menggunakan tipe projectnya adalah Visual C#. Kemudian untuk yang Visual C# ini kita akan menggunakan aplikasinya adalah Windows Form Application ya. Nah, untuk lokasi penyimpanan di sini kita tentukan saja langsung di folder yang kemarin ya, yang sudah pernah saya buat di sini TIA21. Nah, untuk nama projectnya di sini saya akan buat nama projectnya adalah looping ya, nama projectnya looping. Oke, ini okekan dulu, tunggu beberapa saat sampai tercreate project ini. Nah, sambil menunggu di algoritma dan pemrograman ya, bahasa C++. Nah, seharusnya sudah pernah mempelajari yang namanya looping ini kan. Ada, kalau di C seharusnya ada tiga jenis ya, C++ ya. Ada for ya, for itu udah umum, yang biasa digunakan itu ada for. Kemudian ada juga while ya. Kemudian ada satu lagi do while ya. Atau biasa ada kalau di bahasa lain ada tambahnya lagi repeat until. Tapi sama aja sih. Kamu cukup gunakan do while sudah bisa untuk menggantikan repeat until ya. Jadi ada satu lagi sih, for each namanya ya. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi yang akan kita bahas ada 4 nih ya. Oke, jadi ini formnya sudah tercreate di sini ya, form 1. Nah, saya akan tambahkan kontrol yang akan kita gunakan untuk menampilkan hasil dari looping yang akan kita kerjakan nanti. Jadi yang pertama kita akan ambil ini dulu, saya akan ambil nih list box ya. List box 1. Nah, list box ini dia fungsinya untuk menampilkan item-item ya. Item-itemnya bisa kita pilih ya, bisa kita pilih satu atau beberapa sekaligus. Jadi beda dengan combo box. Kalau combo box hanya bisa dipilih salah satu. Beda kalau list box itu kita bisa pilih itemnya beberapa ya. Combo box sama juga fungsinya untuk menambahkan atau memasukkan item-item ya kan. Kalau list box sama untuk memasukkan item-item ya, untuk memasukkan item-item atau opsi-opsinya. Dengan perbedaannya adalah list box itu bisa dipilih beberapa ya, beberapa item kamu bisa pilih sekaligus. Oke. Oke, kemudian di sini saya akan tambahkan tombol atau button ya, tombol atau button. Oke, ini button 1. Ya, tambah lagi button yang lain. Jadi di sini tinggal copy paste ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, copy paste biasa aja nih ya. Ctrl V, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 tombol dulu di sini. Oke. Nah, kemudian kita akan edit dulu sedikit untuk bagian propertiesnya ya.
bagian propertiesnya ini kita akan edit dulu. Jadi yang pertama ini ada properti untuk form ya. Untuk bagian form ini kita akan edit terlebih dahulu, mulai dari title ya, kemudian ada minimize, maximize. Nah, kemudian startupnya ya, start screen-nya di mana, kemudian ukuran atau size dari form ini ya. Jadi ini sekedar untuk mengingatkan kembali pembelajaran kita yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan lalu ya. Jadi yang pertama nih, ini kan ada icon di sini, masih ingat kalau mau menghilangkan icon di bagian properties, kita cariknya di bagian mana, di properties apa untuk icon ini. Nah, icon kamu bisa cari untuk menghilangkannya itu ada di bagian propertiesnya adalah show icon. Jadi di sini nilainya masih true ya. Jadi di sini kita tinggal klik 2 kali ya untuk switch. Tidak usah kamu jangan pakai ini lagi ya. Untuk switch-nya langsung aja double klik ya. Daripada kita klik di sini, klik lagi di sini, report. Oke. Nah, untuk bagian ini teks, cari propertiesnya teks tentunya ya. Teksnya kita ganti looping ya, strip perulangan. Kayaknya nggak cukup, yang perulangannya nggak nampak, udah looping aja udah cukup ya. Oke, looping, kemudian ini ada minimize sama maximize, kita bisa hilangkan atau hide kan di bagian maximize box, kita jadikan false, minimize box ini sama juga jadikan false ya. Nah, kemudian untuk supaya formnya tidak bisa di resize lagi ketika kita start, form ini nggak bisa di resize lagi, kita bisa set bagian form border style. Nah, jadi coba cari dulu nih form border style, kita set ke bagian fix single ya, jadi nggak bisa di resize lagi. Oke, nah kemudian posisinya ketika formnya di start, maka kita akan atur bagian properties supaya formnya startnya bisa tepat di bagian tengah layar ya, pas di tengah layar. Jadi kita cari propertiesnya start position ya. Jadi ini kita ganti ke center screen. Jadi nanti ini semuanya sudah di tengah layar nanti ya. Formnya akan tepat ketika dikompilasi atau di start atau ditekan tombol F5 itu akan pas di sebelah tengah dari layar kita. Oke, tunggu beberapa saat dulu. Ya, ini proses kompilasi. Oke, ya, ini udah ketika dikompil ini udah tepat di tengah layar. Ini nggak bisa di resize ya, cuma ada tombol close. Nah, oke, ya, ini hasilnya. Next, kita akan edit lagi properti untuk kontrol yang ada di sini ya. Jadi yang pertama adalah ini list box. List box-nya kita ganti ya. Name-nya, bagian name kita bisa ganti ini LST item ya, LST items. Oke, LST items. Kemudian untuk button di sini kita akan berikan nama dulu. Jadi untuk yang button 1 ini kita buat namanya BTN form. Ya. Ini untuk perulangan form nantinya. Boleh ada tanda titiknya BTN form. Kemudian bagian teks ya, property teks kita ganti form. Ya, looping untuk form. Kemudian yang button 2 teksnya kita ganti jadi font. Oke. Name-nya kita berikan name BTN font. Oke. Button 3 kita berikan name-nya BTN do font. Untuk teks sama juga titik-titik font. Oke, button 4 kita berikan teksnya for each. Oke. Kemudian untuk bagian name kita berikan namanya BTN for each. Kemudian button yang terakhir
kita berikan name-nya btn, bersihkan, clear. Untuk bagian teks kita berikan name-nya, ya, kita set teksnya adalah clear. Oke. Masing-masing kontrol sudah kita berikan nama, ya, tampilannya juga sudah selesai. Berarti tahapan berikutnya adalah kita melakukan proses coding, ya, kita memberikan coding. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari button for-nya dulu, ya, klik 2 kali. Oke, ada yang sudah pernah menggunakan looping for? Tentunya sudah, ya kan? Masih ingat bentuk perulangan menggunakan for? Yang masih ingat mungkin yang pakai for ini bentuknya seperti apa kira-kira? Oke, dari semua looping for ini yang menurut paling gampang, ya, paling simple, paling gampang untuk digunakan, ya. Jadi untuk for ini contohnya seperti ini, kita tulis perintahnya nih, for int a, dijelaskan a ini apa. Oke, kita start dari 1, jadi koma a lebih kecil sama dengan 10, jadi koma a plus plus. List lst items.items.add. Ini bentuk for, ya, bentuk for yang seperti ini. Hasilnya adalah nanti akan ter-add item di list box kita sebanyak dari 1 sampai dengan 10, ya. 1 2 3 4 5 6 sampai dengan 10. Oke. Oh, oke. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti saya buat hadir, ya, saya jadikan hadir kalau misalkan pada saat absensi tidak nampak. Vincent sama Michael, ya, oke. Ya, sama-sama. Oke, nah jadi ini bentuk yang paling sederhana dari looping for di sini, ya. Jadi INTA ini kita namakan sebagai iterasi, ya. Kita namanya variabel A ini kita bisa sebut sebagai iterasinya. Oke, iterasi di sini maksudnya adalah dia akan bertambah terus, ya, nilainya akan bertambah terus. Ketika looping nilainya akan bertambah terus. Ya, oke, nggak apa-apa, Luis. Oke, ya, oke. Oke, saya catat dulu nanti apa dari Vincent, Luis, terus siapa lagi? Michiko. Oke. Jadi ini bentuk looping yang paling sederhana yaitu adalah for, ya, dan biasanya lebih sering kita gunakan for ini, ya, tapi ya tergantung kondisinya juga, belum tentu setiap perulangan bisa menggunakan for, ya, nggak semua bisa, ya, kadang kita harus menggunakan while atau kadang kita harus pakai do while. Nah, beda-beda, lihat kondisi dulu, ya, karena nggak semua perulangan bisa diselesaikan dengan menggunakan for, ya. Oke, jadi ini adalah satu variabel, ya, variabel A. Variabel A ini kita namakan sebagai iterasinya, ya, iterasi. Kenapa iterasi? Karena variabel iterasi itu adalah yang akan ditambah-tambah terus, ya, ataupun kalau nggak tambah ya dikurang-kurangi terus, ya. Jadi penambahannya gimana nih? Startnya dari 1, ya, akan dikerjakan sampai ini,
sampai A lebih kecil sama dengan 10, ya. Berarti akan dikerjakan dengan kata lain, akan dikerjakan dari 1 sampai dengan 10. Oke, di mana A ini akan diiterasi A++. Ya, A++ di sini maksudnya adalah ditambah 1. Jadi awalnya ketika awal jalan A-nya nilai 1. A-nya nilai 1 dia kerjakan nih, add A. List box lst items.items.add, tambahkan 1, ya, tambahkan 1. Oke, berarti di list box-nya sudah muncul 1. Oke. Balik lagi ke atas ke statement yang di sini, ya. Di sini kan ada kondisinya, A harus lebih kecil sama dengan 10. Ini kondisinya. Kondisi supaya loopingnya terus jalan, ya. Jadi nilai awal tadi A-nya kan 1. Nah, dibalik lagi ke atas, cek dulu di sini 1 lebih kecil sama dengan 10 masih benar. Maka kerjakan ini A++, ya. Berarti nilai A yang sebelumnya ditambah 1, ya kan? Berarti jadi 2. Nah, tambahkan di list box-nya angka 2. Balik lagi ke atas, A-nya 2. 2 lebih kecil sama dengan 10, masih benar. Tambahkan 2 tambah 1, jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ketika A-nya bernilai 10, ya, ketika A-nya bernilai 10, lebih kecil ini, sorry, ketika nilai A-nya adalah 9, ya, anggap dulu 9. 9 lebih kecil sama dengan 10, masih benar, berarti masih dikerjakan dulu, ya, masih dikerjakan, berarti yang angka terakhir adalah 10, ya. 10 balik lagi ke atas sudah jadi 11. 11 lebih kecil sama dengan 10, tidak memenuhi lagi, maka akan langsung stop, ya. Oke, jadi for ini paling sederhana, ya, paling simple, paling gampang untuk kita pahami. Oke, nah ini kalau ini kan penambahannya atau iterasinya tambah-tambah 1, ya. Kalau misalkan kita mau buat iterasinya yang tambah 2 atau tambah sekian, bisa tidak? Bisa. Kita bisa tulis contoh, ya. Contoh di sini sebuatnya tambah-tambah 2. Berarti kita bisa tulisnya seperti ini. Kita bisa tulisnya seperti bentuk yang di sini. A plus sama dengan 2. Artinya adalah nilai A-nya akan ditambah 2. Ya. Jadi awalnya 1, setelah 1 ditambah 2. Jadi 3, 5, 7, 9. 11 kenapa nggak ada? Karena sudah tidak memenuhi kondisi di sini. 11 lebih kecil sama dengan 10? Tidak. False. Ya. 11 seharusnya adalah lebih besar dari 10. Nah, berarti udah nggak memenuhi kondisi di sini. Sehingga yang kita dapatkan adalah dari 1 sampai dengan 9 saja. Ya, ini berarti angka ganjil yang kita dapat. Oke, kalau mau angka genap gimana nih? Ya, kalau mau cetak angka genap gimana? Nah, kalau mau cetak angka genap gampang aja, tinggal ubah ini jadi 2. Startnya tadi kan 1, kira startnya jadi 2 sekarang. Ya, berarti nanti 2, 4, 6 sampai dengan 10. Ya, nah itu bedanya. Oke, kalau menggunakan ini, ya, menggunakan for. Nah, kemudian ini for-nya adalah for yang bersifat naik, ya, for yang bersifat ascending. Ascending berarti dari kecil naik ke besar, ya, dari kecil ke besar. 2, 4, 6, 8, 10. Makin lama angkanya makin besar. Oke. Nah, gimana kalau kita mau buat looping, tapi loopingnya dia sifatnya menurun, ya, descending, dari besar ke kecil, ya, dari besar ke kecil. Nah, seharusnya sudah pernah juga ini. Nah, kalau mau dari besar ke kecil, berarti ini kita ganti A min min, ya kan? A min min. Oke. Saya mau tanya, kalau misalkan nih looping yang di sini sekerjakan, ya, seeksekusi, ya,
dieksekusi. Nah, klik di sini. Nah, hasilnya apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kita diskusi, nggak apa-apa. Jawab, nggak apa. Berhingga, saya. Apa? Ya, gimana? Nilainya minus tak berhingga. Dari angka 10 sampai tak berhingga. Iya, betul ya. Jadi sebenarnya berhingga sih ya. Sebenarnya berhingga. Karena kita pakai ini tipe datanya INT ya, integer. Cuma efeknya integer ini kan dia yang tipe adalah 32 bit ya kan, 32 bit. Jadi nanti akan terjadi overflow ya. Overflow ini maksudnya adalah contoh kamu punya satu variabelnya dia tipe datanya integer. Katakan integer dia cuma muat sampai 65.535 65535 dari 0 sampai dengan 65535. Oke. Nah, ketika kita isi nilainya, contoh kita isi nilai yang besar sekali di atas 65535, hasilnya apa? Akan terjadi overflow ya. Jadi ini efeknya juga sama. Ini akan terjadi overflow. Oke. Nah, ini agak hati-hati untuk penggunaan for ini. Pastikan kondisinya haruslah bisa menyebabkan for kita bisa stop ya. Kalau kita buat kondisi yang seperti ini, apakah for kita bisa stop? Tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Karena kondisinya ini, kamu lihat kondisinya ini, A-nya start dari 10 ya kan. Kemudian kondisi yang looping ini akan dijalankan adalah A lebih kecil sama dengan 10. Oke. Kemudian nilai A-nya nanti akan kita iterasi minus, kurang-kurang 1. Jadi awalnya 10 kurang 1, 10 lebih kecil sama dengan 10, benar. Nextnya lagi 9 lebih kecil sama dengan 10, benar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Itu kan memenuhi kondisi ini semua, ya kan? Namanya juga kita kurang-kurang terus. Pasti tetap memenuhi kondisi di sini. Ya. Nah, jadi ini bisa kita katakan ini sebagai looping yang salah, ya. Looping yang menyebabkan tidak berhenti. Oke, ini kalau kita kerjakan ya nggak akan berhenti nih, ya, sampai dia mencapai angka maksimum untuk yang tipe data integer. Oke, kembali lagi ya. Nah, jadi ini loopingnya tidak akan berhenti, berhentinya sampai kapan? Ketika memori yang ini 2/32 sudah tercapai ya. Jadi ya lama, kalau kita tunggu ya lama ya. Ini 2/32 udah berapa ini ya. Kalau kita mau tunggu ya lama, kita stopkan saja ya. Ini nggak bisa di stopkan lagi nih. Nah, ini mau buka pun nggak bisa lagi. Jadi kamu paksa stopnya dari Visual Studio-nya langsung ya. Jadi di sini ini kan ada tombol stop debugging, atau kita bisa pakai shortcutnya ini, kamu nampak sendiri, Shift F5 ya. Jadi kita paksa stop. Nah, bisa dari sini ya. Jangan lewat task manager ya. Kalau lewat task manager salah-salah nanti ini yang terkill ya. Tidak perlu lewat task manager ya. Jadi cukup kamu gunakan yang sudah ada di Visual Studio. Oke. Nah, jadi untuk perulangan agak hati-hati ya untuk melihat kondisinya ini. Nah, kita harus agak hati-hati ya. Jadi contoh kita mau buat loopingnya supaya dia berhenti sampai dengan angka 1. Berarti di sini kita perlu ganti kondisinya adalah A lebih besar sama dengan 1. Betul tidak? Ya. Betul nggak nih kira-kira? Betul? Startnya dari 10. Iya. Nah, startnya dari 10, ya kan? Nah,
kondisi yang menyebabkan loopingnya terus dikerjakan adalah nilai A harus lebih besar sama dengan 1. Di mana untuk nilai A-nya akan kita kurang 1. Jadi 10, 9, 8 ya sampai dengan 1 masih kerja ya. Tapi ketika A-nya bernilai 0, 0 lebih besar sama dengan 1, tidak lagi, udah stop ya. Berarti looping ini akan dikerjakan dari 10 sampai dengan 1 menurun ya. Ini adalah tipe looping yang menurun. Oke, descending. Oke, ya. Dipahami dulu ya. Oke, kita balikkan kembali ke kondisi yang seperti tadi, lebih kecil sama dengan 10. Ini A plus plus. Oke, ada ini lagi. Di for ini, kalau misalkan ya, ini kan cuma satu baris statement ya kan? Cuma satu baris statement. Kalau lebih dari satu baris statement, jangan lupa gunakan kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup. Kalau lebih dari satu statement. Contoh, tulisnya seperti ini. String my item sama dengan item di koma. My item sama dengan my item plus. Nah, contoh. Oke, my item. Oke, bisa dipahami penulisan ini simpel aja sebenarnya. Cuma untuk item kurang 1, item kurang 2, item kurang 3 seperti ini ya. Ya, tulisnya seperti ini. Oke. Nah, atau kalau mau cara lain bisa nggak? Ya bisa, ada juga. Nah, mau tinggal ganti aja seperti ini. Kan? Ya kan? Intinya banyak jalan lah. Kalau programming ini banyak cara sih. Ya, hasilnya sama juga, item kurang 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10 ya kan. Nah, oke. Jadi kalau lebih dari satu statement jangan lupa pakai kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya kan. Nah, kemudian di sini saya mau tunjukkan nih. Ini kan loopingnya harusnya dikerjakan dari 1 sampai dengan 10 ya. Nah, saya tambahkan baris ini. If A sama dengan 8. Oke. Pernah pakai ini? Pernah pakai statement break? Ada yang udah pernah mungkin ya. Nah, break ini dia fungsinya untuk memaksa keluar dari looping. Ya. Jadi harusnya ini kan looping kita harusnya dikerjakan dari 1 sampai dengan 10. Oke. Nah, kalau kita lihat ini hanya dikerjakan dari 1 sampai dengan 8. Kenapa? Karena jumpa baris ini. Ya. Jadi akan masuk ke break jika A-nya bernilai 8. Oke. Jadi A-nya 1 cetak item 1, item 2, item 3, item 4 sampai dengan item 8. Jumpa ini A sama dengan 8, 8 sama dengan 8, benar. Nah, benar, masuklah ke sini break. Begitu jumpa break, seharusnya kan balik lagi untuk iterasi yang 9 dan 10 ya kan. Karena jumpa break nggak dikerjakan lagi untuk yang iterasi yang 9 sama 10 tadi ya. Break ini dia fungsinya memaksa keluar dari looping for, paksa dia ya. Kita paksa untuk keluar. Nah, pokoknya begitu jumpa break, nggak mau tahu ini kamu loopnya sampai 10. Contoh di sini kita loopnya sampai 100.000. Ada efek nggak? Apakah akan dikerjakan sampai 100.000? Tidak. Jumpa 8 udah selesai. Ya, bisa dipahami ya untuk break ini. Karena untuk perulangan yang lain tetap ada break ini. Ya. Nah, bisa lihat di sini ini 100.000 tapi tetap dikerjakan sampai 8 saja. Ya. Oke. Ya, ini contoh yang break ya. Itu fungsinya break untuk
memaksa keluar dari sebuah statement for, ya, memaksa. Nah, oke. Baru selain break ada satu lagi nih, ya. If contoh A sama dengan 2, ya. Buat contohnya nih, continue, ya. Ada satu lagi yang namanya continue, ya. Nah, continue beda dengan break. Bedanya adalah kalau continue lanjut ke, namanya juga continue, melanjutkan, ya. Continue itu fungsinya lanjut ke iterasi yang berikutnya. Nah, dipahami dulu, lanjut ke iterasi yang berikutnya. Jadi contoh, ini nanti seolah-olah akan terskip yang 2 ini, ya. Jadi nanti cetak 1, 2-nya nggak ada. Nah, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2-nya kok nggak ada, karena jumlah continue, ya. Nah, continue beda dengan break, ya. Jadi break itu kita paksa dia, paksa supaya udah keluar dari loopingnya, walaupun masih tersisa 100 kali looping lagi. Begitu jumpa break, nggak ngaruh lagi mau berapa kali itu loopingnya, ya, langsung cabut dari for-nya. Nah, kalau continue beda. Continue, begitu jumpa continue, ini kan iterasinya 1 kerjakan, iterasi 2. Nah, jumpa continue, dia langsung akan balik lagi kembali ke looping di atas, sehingga iterasinya menjadi 3, ya. Jadi begitu jumpa continue, dia nggak mau tahu lagi yang di bawah ada code sepanjang apapun, nggak dikerjakan lagi, balik langsung kembali ke for ini, tambahkan. Tadi awalnya 2, ya, nilai yang sebelumnya 2 akan ditambahkan 1, jadi 3. Nah, jumpa 3, lanjut lagi ke sini, ya. Jadi A-nya 3, tidak, berarti kerjakan lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 8 ketemu break. Begitu break, udah keluar dari for di sini. Oke, bisa dipahami dulu continue, konsep dari continue sama break ini. Bisa, ya. Jadi ya silakan. Itu break bisa diganti dengan return nggak? Break diganti dengan return. Pertanyaan yang bagus. Iya, oke, good. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, ya. Break bisa diganti dengan return kalau sebenarnya ada kondisi lagi sih. Kalau dalam satu private, ya, kalau di dalam satu private hanya terkandung for-nya, it's okay, nggak masalah, ya. Berarti ya, kalau dalam satu private void ini hanya ada for, setelah for tidak ada coding yang lain lagi, ya. Setelah for tidak ada coding lagi, ya. Selesai. Nah, selesai, ya. Setelah for tidak ada coding lagi, maka boleh kita pakai return. Oke, boleh kita pakai return. Oke. Nah, tapi kalau setelah for rupanya masih ada coding di bawah, masih ada coding yang di sini, ya, codingnya masih ada di sini. Nah, begitu dia jumpa return, apa yang dikerjakan? Keluar dari private void di sini. Nah, itu agak hati-hati kalau penggunaan return, ya, karena return ini dia cakupannya lebih luas, ya. Kalau break dia cakupannya hanya di for ini saja. Kalau return dia cakupannya di satu buah void, ya, ataupun satu buah function, ya, void function. Nah, nanti ada bedanya sih, tapi ya sementara kita anggap sama dulu, void sama function. Jadi begitu jumpa return, keluar dari sini, cabut. Bukan keluar dari for lagi, tapi keluar dari ini. Nah, jadi kalau di sini kita masukkan return, efeknya apa? Coding yang di bawah tidak akan dieksekusi. Nah, ya, coding yang kita letakkan, contoh di sini masih ada coding, maka tidak akan tereksekusi lagi. Oke, bisa dipahami rotasi? Ya, oke.
Oke, pertanyaannya bagus. Iya, oke. Oke, ya. Jadi ini contoh continue, satu lagi break, ya. Nah, walaupun konsep for ini sebenarnya sangat simple, nah, sering menjumpai masih banyak mahasiswa yang semester 5, ya, bahkan 5 ke atas sama sekali nggak ngerti konsep for ini, ya. Jadi ya coba dipahami kembali konsep for ini. Kalau kamu mau jadi seorang profesional di bidang programming, wajib, ini wajib, ya. Semua program apapun itu pasti ada kamu jumpai, kamu perlu pakai for, pasti perlu. Nah, for ini salah satunya fungsinya nanti kamu boleh coba tes. Nah, buat virus pakai for bisa nggak? Bisa, ya. Buat aja loopingnya gede, ya. For i, for a sama dengan 1. Nah, buat aja loopingnya gede-gede, ya. Itu bisa untuk buat virus, ya. Atau kamu bisa tambahkan ini. Kalau ada baris 1 ini, looping kita bisa berakhir nggak? Kalau setambah 1 baris ini ya doang, looping kita apakah bisa berakhir? Tidak akan bisa. Ya, awalnya nilai A-nya 1, masuk sini 1, ya kan? Kerjakan. Nah, balik lagi ke atas, jadi 2 kan? Ya kan? Kan jadi 2 di sini. Nah, jumpa lagi baris ini 1. Jadi A-nya harusnya 2, di sini di reset lagi jadi 1. Balik lagi ke atas, masih 1 tambah 1 lagi 2, jumpa lagi 1, ya terus. Kapan berakhir? Ya nggak bisa berakhir. Nah, inilah kerjaan virus justru. Ya, kalau buat virus sebenarnya gampang. Program kita namakan apa ya? Source code perusak ya kan? Spyware, apalah, ya kan? Program yang bersifat merusak. Ya, kalau yang umum kita kenal dengan istilahnya virus, ya kan? Nah, sebenarnya kalau lebih detail, nah kita bagi lagi, ada namanya virus, ya, ada yang namanya worm. Nah, worm pernah dengar cacing, ya, WORM, worm, ya. Kemudian Trojan, ya kan, Trojan horse, ya, kuda Troya, Trojan horse, ya. Nah, masing-masing beda sih, ya. Kalau virus, ya sifatnya lebih ke menanamkan dirinya ke sebuah file, ya, merusak file, ya, file yang kita buka jadi rusak, ya, operating systemnya jadi sering blue screen, ya, layar biru mungkin pernah kamu kena, ya, blue screen, ya. Nah, itu biasanya kerjaan dari si virus ini, merusak sebuah file, ya. Kemudian ada istilahnya worm, ya, cacing. Nah, kalau worm ini lebih ke apa dia? Dia lebih sifatnya menanamkan dirinya di memori, ya. Contoh memori komputer kamu 8 GB, katakan 8 GB. Nah, si worm ini duplikat dirinya terus di memori, ya. Si worm ini akan duplikat terus di memori, terus sampai suatu saat memori kamu penuh, operating system mau proses data, mau simpan di memori, mau read write, nggak bisa lagi. Efeknya apa? Blue screen. Nah, tiba-tiba restart sendiri blue screen. Nah, itu kerjaan worm, ya. Kalau Trojan horse, apalagi itu Trojan horse, ya, kuda Troya, ya. Itu ada historinya sih. Kalau nggak salah dari perang Troya namanya. Perang Troya di Yunani, ya, zaman-zaman dulu, nggak tahu lah tahun berapa. Dia ada satu kuda besar, di dalam kuda besarnya disisipkan manusia, tentara, kalau kita katakan tentara. Nah, si kuda Troya ini dipancing supaya bisa masuk ke benteng musuh. Nah, begitu masuk, nah si tentara ini semua ya bisa menang berkat
kuda Troy ya. Nanti kamu boleh nonton filmnya, itu ada filmnya juga enak ya. Jadi ini namanya Trojan Horse ini dia sifatnya menanam backdoor. Pernah dengar istilah backdoor? Pintu belakang, pintu tak resmi ya. Kalau biasa kita mau buka sesuatu, nah harus lewat sini. Nah ini lewat yang namanya backdoor ya. Oke. Oke, jadi kalau Trojan Horse ini dia sifatnya lebih ke untuk mencuri file ya. Dia bisa, kalau sebuah komputer atau sistem operasi sudah disusupi Trojan Horse, itu filenya bisa dicuri sama si hacker ya. Itu, nah itu contohnya. Oke, nah jadi kalau kamu mau buat virus ya simple aja, pakai for juga udah bisa sih ya. Pakai for kamu looping aja, terus looping, nah baca ya, baca file dari sistem atau gandakan diri si virus ini, gandakan terus. Nah itu yang sebenarnya gampang sih kalau buat virus ya. Yang susah adalah antivirusnya. Nah itu yang susah ya, karena kalau virus ini kan programmer sebenarnya, orang pintar yang buatnya kan, orang pintar di dunia IT yang buat. Nah, yang susah ini adalah orang yang membuat antivirus untuk sebuah virus. Itu yang susah. Ya. Oke. Makanya antivirus mahal. Ya kan? Daripada virus. Oke. Jadi ini contoh yang for ya. Contoh yang for. Nah, kita ke yang while nih. Nah, while nggak beda jauh sih. Ya. While ini nggak beda jauh. Nah, cuma ada perbedaan sedikit dengan for. Oke. Nah, kalau while ini di sini kan kita buat for INTA sama dengan sekian, ya kan? Nah, kalau di while nggak bisa while INTA sama dengan sekian, nggak bisa seperti itu, ya. Jadi di while kita harus buat variabelnya dulu. INTA kita startnya dari 1, oke? While A lebih kecil sama dengan 10. Lalu kita buat statementnya di sini. Nah, tinggal copy aja di sini, ya. Copy paste. Nah, beda while lagi yang lain adalah while ini tidak ada iterasi seperti ini, seperti di for. Ya, kalau di for kita bisa A++ seperti ini. Kalau di while nggak ada. Ya, while ini dia cuma ada kondisinya. Ya, kalau seperti yang di for ini cuma ada kondisi. Ya, kalau for dia kan bisa deklarasi variabel, kemudian iterasinya, kemudian ada kondisinya. Kalau while cuma memuat kondisinya saja. Ya, jadi while kondisinya apa? Supaya perulangannya akan terus dikerjakan. Nah, di sini. Oke. Jadi while A lebih kecil sama dengan 10. Nah, kemudian jadi kan nggak ada iterasi tambah-tambahnya. Nah, iterasinya kita letakkan di mana? Letakkan di dalam statementnya, letakkan di dalam kurung awal. Plus. Jadi bedakan, ini bentuk yang for, ini bentuk yang while. Ya. Nah, sama juga di for ataupun di while juga bisa kamu gunakan continue sama break. Ya, tetap sama. Jadi ini contoh, kita jalankan dulu. Nah, yang while 1 sampai dengan 10. Ya, hasilnya sama. Oke. Oke, kalau kita mau tambahkan nih continue sama break, contoh ya, kita tambahkan ini continue, di sini kita tambah break. Oke, nah saya mau tanya, coba kamu analisa dulu ya. Nah, analisa dulu. Kalau ini sejalankan ya, kalau seklik di button while, apa hasilnya? Baca dulu satu persatu baris ya. Kalau coding kita harus baca, kita harus teliti ya, analisa dulu. Ini baris ini efeknya nanti apa ya. Nah,
Oke, apakah hasilnya sama? Apakah nanti yang muncul adalah item 1 sampai 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau apa? Coba pikir-pikir dulu, nggak apa-apa. Kita diskusi aja sih. Gimana? Oke, nggak ada. Ada yang mau berikan pendapat mungkin? Oke, nah saya jelaskan dulu ya. Nah, jadi ini nilai, ingat kalau coding itu kamu jangan lewatkan satu baris pun ya. Karena kalau lewat satu baris saja hasilnya yang kita pikirkan codingnya, oh ini nanti hasilnya ini. Nah, rupanya pada saat jalan, pada saat programming kita eksekusi, loh kok beda sama yang saya analisa ya kan? Nah, bisa gitu, ya kan? Nah, coding ini nggak boleh kita lewatkan satu baris pun, ya. Karena kalau udah lewat, kita anggap ini barisnya nggak guna ini. Nah, kita skip. Nah, nanti hasilnya yang kita analisa dengan yang hasil dari coding, hasil dari program eksekusi itu bisa beda, ya. Oke. Jadi nilai dari variabel A nilainya ada 1 nih, ya kan? Awalnya bernilai 1. 1 lebih kecil sama dengan 10, benar, ya kan? Berarti masuk ke perulangan while di sini. Oke. Nah, baru di sini pada baris ini A sama dengan 2. Nilai A-nya kan 1. 1 sama dengan 2? Tidak. Berarti continue, berarti tidak dikerjakan baris ini, continue, ya kan? Nah, baru jumpa lagi baris di sini. Oke. Jumpa baris yang satu ini. Ya. Nah, di baris yang satu ini fungsinya untuk apa? Untuk tambahkan item kurang A. A-nya kan 1 tadi, ya kan? Berarti item kurang 1 ya ke list box kita, ya. Berarti di list box kita sekarang sudah ada item kurang 1 setelah mengerjakan 3 baris coding di sini, ya kan? Nah, baru jumpa lagi baris ini A++. Berarti nilai dari variabel A ditambah 1, ya kan? Berarti 1 tambah 1, berarti variabel A jadi 2, ya kan? Nah, jadi sekarang 2 ya, variabel A nilainya 2. Nah, jumpa lagi baris di sini. If A sama dengan 8, A-nya kan 2. 2 sama dengan 8? Tidak. Berarti nggak dikerjakan break ini kan? Ya kan? Nah, kembali lagi ke atas, ke while ini. Nilai A yang terakhir berapa? 2, ya. Nilai A yang terakhir 2 kan? Nah, 2 lebih kecil sama dengan 10 kah? Tidak. Oh, sorry. 2 lebih kecil sama dengan 10? Iya, benar. False. True. Ya. 2 lebih kecil sama dengan 10, benar atau true. Ya kan? Berarti kerjakan lagi looping di sini. Ya kan? Nah, jumpa baris di sini. A sama dengan 2. A-nya 2 kan? 2 sama dengan 2, benar. Nah, berarti ini dikerjakan kan? Continue. Continue tadi fungsinya untuk apa? Masih ingat? Untuk melanjutkan. Kalau di for, dia melanjutkan ke iterasi yang berikutnya. Setelah 2 dia jadi 3, jadi 4, jadi 5. Nah, kalau di while kan nggak ada iterasi A++ yang tadi kan? Nah, jadi efeknya apa ini? Kalau jumpa continue. Jumpa continue dia balik lagi ke atas ini. Dengan nilai A-nya masih tetap. Nah, bisa dipahami? Nilai A-nya masih tetap. Karena belum kena baris yang satu ini. Belum kena baris satu ini udah jumpa continue. Ya. Jadi nilai A begitu jumpa continue dia balik lagi ke atas ini.
cek kondisinya. A-nya masih 2. 2 lebih kecil sama dengan 10, benar. Masih true kan? Nah, kerjakan lagi nih. 2 sama dengan 2, benar. Continue lagi. Balik lagi ke atas. 2 lebih kecil sama dengan 2, sama dengan 10, benar, true. Kerjakan lagi. Nah, jadi loopingnya nanti seperti ini terus. Akan berakhir? Tidak akan berakhir. Ya, tidak bisa stop. Nah, akan terus di sini. Nah, jadi kalau kita kerjakan, nanti ya nggak akan berakhir ini. Nah, udah hang ini, ya kan? Nah, nggak bisa buka lagi. Udah hang, ya. Hanya terus-terus di sini aja, ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau lihat jalannya program, gampang aja. Kamu buat breakpoint di sini. Nah, saya ajarkan. Ini sering digunakan programmer untuk mencari kesalahan dari coding. Ya, kamu buat breakpoint di sini. Oke, ini namanya breakpoint. Ya, ini. Nah, klik di sini. Oke, ini namanya breakpoint. Ya, jadi breakpoint ini fungsinya adalah ketika kita mengeksekusi ini, ketika atau langsung aja. Nah, saya klik di while ya di sini. Nah, oke, dia langsung stop. Dia langsung balik ke sini. Nah, ini yang baris yang warna kuning artinya adalah coding kita sekarang sedang mengerjakan baris satu ini. Ya, coding kita atau compiler kita sedang mengerjakan satu baris yang satu ini. Oke. Nah, untuk melanjutkan ke baris berikutnya kita bisa tekan F8. Oke. Nah, build debug. Oh, F10, sorry ya, F10. Nah, jadi baris berikutnya warna kuning ya. Jadi nilai A kamu bisa lihat di sini. Nilai A-nya adalah 1. Oke. Nah, while A lebih kecil sama dengan 10, A-nya 1, 1 lebih kecil sama dengan 10 masih benar. Kita tekan F10. Oke, berarti dia masuk ke while di sini ya, masuk. Nah, masuk ke sini A-nya 1, 1 sama dengan 2. False, hasilnya false. Nah, ada muncul kan? Ada muncul nih. Nah, 1 sama dengan 2, false hasilnya. Ya, berarti ini tidak dikerjakan. Oke, F10. Nah, lanjut. My item sama dengan item kurang A. Berarti nanti my item nilainya adalah item kurang 1. Nah, nampak di sini. Ya, kita bisa letakkan aja pointer mouse di sini. Nah, ini ada kaca pembesar. Nilai dari variabel my item adalah item kurang 1. Oke, paham? Nah, saya tekan lagi F10, lanjut. Nah, baru ini A++, jumpa A++. Variabel A masih 1 ya di sini ya, karena belum dieksekusi baris ini ya. Ini masih 1. Saya tekan F10 lagi. Nah, variabel A sekarang sudah menjadi 2. Ya, ini udah 2. Ya, baru next. Ini A-nya 2. 2 sama dengan 8, false. Ya, 2 sama dengan 8 tidak, false. Berarti ini tidak dikerjakan. F10 lagi. Nah, balik lagi, nampak kan? Setelah sampai di sini, ya kembali lagi ke atas. Ya. Nah, jadi ini 2 lebih kecil sama dengan 10, ini tentunya false. Sorry, 2 lebih kecil sama dengan 10, true. Ya, ini hasilnya, ya kan? Kita bisa lihat di sini. Nah, arahkan aja pointer mouse ke tanda sama dengan. A lebih kecil sama 10, true. Ya, 2 lebih kecil sama 10, true. A-nya 2 loh, ya. A-nya 2 kan? Nah, oke. Baru F10 lagi masuk ke di sini. A-nya 2 sama dengan 2 kah? Benar. 2 sama dengan 2, true. Berarti dia akan kerjakan continue. Masuk ke bagian continue. F10 balik lagi ke atas. Nah, ini dia. Ya, nah nampak. Saya tekan F10 terus. Nah, inilah yang dikerjakannya terus. Ya, tekan F10. Nah, nampak kan baris kuning yang warna kuning ini semua. Oke. Nah, inilah kalau kamu mau cek kenapa kok program saya bisa error ya. Nah,
coding yang kamu buat bisa error ya. Kenapa error ya? Debuglah program. Ini namanya debug ya, proses debugging. Oke. Nah, jadi sudah harus mengenal yang namanya proses debugging di sini ya. Karena sering seajar yang mahasiswa kelas semester sudah atas ya, debugging pun belum tahu sama sekali ya. Cara mencari error, codingnya udah siap dikerjakan, errornya di mana nggak tahu ya. Nah, ini harus tahu cara untuk mendebug programnya gimana ya. Oke, kita stopkan kembali ya, kita stop. Nah, jadi untuk memperbaikinya gimana nih? Nah, simple, gampang. Ini nilai A-nya kita set jadi 0 ya. Set jadi 0, ini A++, kita ganti, kita masukkan ke baris di sini. Nah, jadi supaya hasilnya sama seperti for ya. Dengan catatan for yang ini sampai dengan 10 ya. Nah, dengan catatan sampai dengan 10 ini juga sama ya. Jadi A++ nya harus kamu pindahkan baru bisa dapat hasil yang sama ya. Nah, oke, kita start kembali, kita lihat. Wah. Nah, ini masih debug. Kalau nggak mau debug, ini apa aja? Yang tadi lingkaran merahnya diklik balik supaya hilang, klik di continue aja. Nah, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama kan? Seperti yang for ini. Klik di for, tep, ini. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama hasil. Ya. Oke. Nah, bisa dipahami dulu sampai di sini. Bisa, Sir. Ya, oke, good. Oke, ya. Nah, ada pertanyaan silakan disampaikan. Sani izin. Oh, oke, nanti sebuah hadir aja nggak apa-apa. Sani ya. Oke, ya. Nah, jadi ingat debug ya. Cara debugnya udah tahu ya di sini ya. Cara untuk bacanya gimana juga udah tahu ya. Ini debug, ini namanya proses debug. Oke. Kita bisa buat beberapa breakpoint juga sih. Nah, ini breakpoint namanya ya. Kita bisa buat beberapa breakpoint ya. Jadi ini codingnya berhenti di sini, kemudian berhenti lagi ya, berhenti lagi ya. Kalau mau nonaktifkan semua breakpoint juga bisa sih. Apa ya? Nah, ini disable all breakpoint ya. Jadi mana tahu kamu mau breakpointnya nggak mau kamu pakai dulu ya, kamu cuma mau eksekusi program, breakpointnya nggak mau kamu pakai dulu, tapi breakpointnya nggak mau kamu hapus ya, breakpointnya nggak mau kamu hapus, kamu bisa gunakan disable all breakpoint. Nah, ini disable ya. Jadi kalau dijalankan ini breakpointnya dianggap tidak ada. Nah, ya kan? Kalau mau balikkan lagi and debug, enable all breakpoint. Nah, balik lagi, breakpointnya berfungsi kembali. Yang qual ya. Nah, balik lagi, ya kan? Oke, itu dia. Ya. Oh ya, kalau ini kita buat beberapa breakpoint, fungsinya kira-kira gini ya. Ketika di sini, kamu nggak mau tekan F10, kamu mau ketika dari sini, kamu mau langsung lanjut ke sini. Kamu nggak mau lihat, kamu nggak mau analisa baris ini lagi. Ya. Contoh di sini ada 100 baris. Nah, itu 100 baris kamu mau lewati, lompati. Daripada kamu tekan F10 sebanyak 100 kali kan repot, ya kan? Padahal sebenarnya kamu mau langsungnya ke sini, ke baris yang 200. Nah, itu gimana? Tekan F5. F5 di keyboard. Nah, dia langsung ke sini. Jadi yang katakan di sini ada 100 baris langsung terlompati langsung ke baris yang kita tuju. Itu tujuannya kita buat beberapa breakpoint ya. Jadi contoh di sini. Nah, ini saya nggak mau lihat yang ini lagi. Saya mau langsung ke
yang di sini, ya. Jadi dari sini, nilainya ini, udah tahu ini mau selompati langsung ke sini. Jadi jangan tekan F10 lagi, tapi langsung tekan F5. Nah, dia langsung ke sini. Sebenarnya dia ada eksekusi ini, ya, tetap ada di eksekusi kok, ya. Cuma kita nggak debug untuk yang baris yang di sini, kita nggak mau debug, ya, paham? Bisa dipahami? Baris yang ini kita nggak mau debug, kita nggak mau lihat hasilnya apa ya setelah kerjakan, nggak perlu lagi semau debugnya langsung di baris ini, tapi tetap dikerjakan loh, ya, jangan nanti dianggap ini nggak dikerjakan, tetap dikerjakan secara code, ya, cuma kita programmer, kita mau langsung debug yang baris ini. Oke, itulah fungsi kita buat beberapa breakpoint, ya, bisa dipahami sampai di sini. Oke, nah biasanya ya oke. Nah, untuk sudah biasa. Kalau programmer buat satu codingnya pasti ada bug, ya, pasti itu. Nah, sudah bekerja sebagai programmer udah puluhan tahun, sampai saat ini bugnya sudah tak terhingga yang ditemukan. Nah, begitu bug ditemukan ya kita harus perbaiki, ya. Itulah programmer, ya. Programmer itu dalam satu perusahaan itu sifatnya core, inti, profesi yang sangat profesi yang sangat penting lah ya. Kalau saya bilang penting, karena tanpa programmer ya secara sistem itu susah nanti, ya, payah. Mau manual kan susah, ya kan? Nah, jadi makanya programmer ini profesi yang sifatnya core profesi, ya, profesi inti dalam satu perusahaan. Oke, makanya kalau programmer cabut dari satu perusahaan, perusahaannya kebakaran jenggot. Kenapa? Karena yang tahu jalannya sistemnya si programmernya, ya, itu yang sering terjadi. Nah, makanya programmer ini sering dianggap semua dia tahu jalannya sistem dalam satu. Oke, next kita lanjutkan kembali. Sir, Ya, silakan. jika itu Sir, yang if A sama dengan 8 break itu di atasnya atau continue dihilangkan, itu masih berjalan nggak Sir? Sorry, gimana? Jika yang Breaknya itu yang bawah di atas string gitu, di atas string di atas string. string. Oh, ini. Iya, maksudnya di atasnya di tempat continue itu Sir, itu masih berjalan nggak Sir? Maksudnya berjalan kalau tunggu. Ya Mas, ya Kurang jelas. Coba. maksud saya Sir, break itu sebelum string itu dijalankan, maksudnya dia masih bisa berulang nggak apanya jika ditekan gitu, jika dijalankan? Breakpoint. Iya, ya breaknya sebelum string. Tunggu, break atau breakpoint? Break ya Sir, break. Yang kan if A sama dengan 8 break itu sebelum string gitu, di tempat continue ya. Sebelum string, maksudnya sebelum string yang mana? Enggak, sebelum apa, perintah string my item itu Sir. Sebelum perintah string my item. Ya, duluan break gitu, duluan perintah break gitu. Maksudnya ini dipindah. Ini dipindah Ya, dipindah ke atas. Oh, iya. Ini dipindah. Ya. Ini kita pindah ke sini, gitu. Iya, Sir. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan, itu masih berulang nggak perhitungannya, Sir? Itu masih berulang nggak perhitungannya? Dia bisa menghitung nggak, Sir? Maksudnya. Nah, kita analisa aja. Gini,
Kalau yang seperti ini ya, nah, kalau seperti ini, tadi nilai A kan 0 awalnya, ya kan? Kemudian masuk ke bagian sini, 0 lebih kecil sama dengan 10 benar, A++ berarti 1, ya kan? Nilainya 1 sekarang, if A sama dengan 2, continue. A-nya kan 1. A-nya 1, ini nggak masuk. Berarti yang pertama akan tercetak item kurang 1, ya kan? Item kurang 1. Balik lagi ke atas. Ya, kembali ke atas, nilai A sekarang adalah 1, ya kan? 1 lebih kecil sama dengan 10, benar. Oke, A++, berarti jadi 2, 2 sama dengan 2, benar, jumpa continue. Nah, jumpa continue, balik lagi ke atas. Oke, balik ke atas. Nah, 2 lebih kecil sama dengan 10, masih benar. A++, 2 plus 1, berarti jadi 3, ya kan? 3 sama dengan 2, false, berarti enggak dikerjakan nih. 3 sama dengan 8, tidak juga, berarti tidak dikerjakan nih, berarti cetak item 3, betul? Nah, baru lanjut lagi ke atas, ya. Berarti ini 3 lebih kecil sama dengan 10, masih benar, ini jadi 4, ini false, item 4, item 5, item 6, item 7, item ketika 7, berarti kan dia masuk sini, 7 lebih kecil sama dengan 10, benar, A++, berarti jadi 8 kan? Nah, ketika di sini 8, ini kan udah masuk kondisi, ini break. Oke, nah break berarti keluar dari looping ini, berarti hasilnya adalah 1, 3, 5, 6, 7. Oke, bisa dipahami? 1, 3, 5, 6, 7. Ya, jadi baris yang kita pindahkan itu ada efeknya. Ya, jadi coding ini kalau kamu mau memindahkan sebuah baris, coba analisa dulu. Ya, oh, kalau baris ini dipindahkan ke atas atau yang dari atas kita pindah ke bawah, nah efeknya apa? Itu pasti ada efek biasanya. Ya, dalam hal ini contohnya item yang ke-8 jadi tidak tercetak. Ya, nah ini kita buktikan. Nah, oke, wow, ya 1 sampai dengan 7. 2-nya tentu terskip, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, bedakan kalau if-nya kita letakkan di bagian bawah tadi. Kalau di bagian bawah tadi sampai dengan 8 kan? Nah, kalau ini kita letakkan di sini hanya sampai dengan 7. Ya, oke, kira-kira gitu. Oke, bisa rotasi? Bisa, Sir. Makasih, Sir. Ya, oke. Oke, ya. Nah, ini contoh yang saya balikkan kembali dulu ya. Oke, kembali ke sini ya, 1 sampai 8. Kecuali item 2 tidak dicetak. Oke, next berikutnya ke ini, do while ya, do while. Nah, jadi do while ini saya langsung copy dulu ya. Nah, perhatikan apa yang saya ganti. Jadi saya copy dari yang while, paste. Oke. Ini se-cut ya, di-cut ganti jadi do. Oke, di bagian bawah paste jadi koma. Selesai. Do while. Oke, nah kita tes apakah hasilnya sama? Sama. Do while. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi ini bentuk yang while ini dengan bentuk do ini sama. Jadi kalau gitu untuk apa kita ganti? Masa sama ya? Nah, kalau gitu untuk apa kita ganti? Jadi untuk kenapa harus dibuat do while? Nah, tentunya ada alasannya ya. Jadi kalau yang while ini kan kondisinya di atas. Ya, kondisinya di atas. Jadi kalau kondisi di atas, ada nggak kemungkinan ini tidak dikerjakan sama sekali? Ini kan looping. Looping itu kan berarti bisa aja dikerjakan 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau berapa kali kita nggak tahu, ya kan? Ada nggak? Ada kemungkinan nggak dikerjakan sama sekali di sini? Ada, ya? Iya betul. Kalau
kalau kondisinya sudah tidak memenuhi di sini. Ya, jadi contoh ini kita masukkan A-nya 11. Efeknya apa? 11 lebih kecil sama dengan 10, false, salah. Ya kan? Nah, sudah pasti ini nggak akan dikerjakan sama sekali. Ya. Nah, beda kan kalau kita menggunakan do ini. Kalau do ini di sini 11. Apakah ini akan dikerjakan? Dikerjakan. Kenapa dikerjakan? Karena pengecekan kondisinya belakangan. Setelah mengerjakan ini, setelah mengerjakan statement yang ada di looping ini, barulah pengecekan kondisi. Itu bedanya. Ya. Nah, kita buktikan nih. Kalau yang for nih, nah kosong. Nggak ada hasilnya kan? Kalau do for, ada hasilnya, item 12. Nah, kenapa? Karena ini awalnya nilainya adalah 11, kerjakan A++. Ya. Tadi 11 tambah 1, jadi 12. A sama 12 sama dengan 2, tidak. Berarti kerjakan nih, tambahkan item kurang 12. 12 sama dengan 8, tidak juga. Berarti nggak mengerjakan nih, baru jumpa kondisi di sini. 12 lebih kecil sama dengan 10, false. Berarti selesailah loopingnya. Nah, jadi kalau do ini, kalau yang statement do while ini, pasti akan dikerjakan. Ya, pasti akan dikerjakan minimal 1 kali. Oke, pasti akan dikerjakan minimal 1 kali. Bedakan kalau while ini belum tentu akan dikerjakan. Bisa saja tidak dikerjakan sama sekali statement yang ada di sini. Kalau kondisi awal sudah tidak memenuhi, sudah pasti nggak akan dikerjakan di sini. Ya, itu bedanya. While dengan do while. Oke, bisa dipahami ya. Nah, simple. Nah. Oke, next. For each. Ya, for each. Nah, ini di C++ kayaknya belum ada sih. Ya, ini kebanyakan seharusnya cuma di yang visual ini, bahasa visual. Visual Studio Boom, ya. Oke, for each. Oke. Pernah pakai array kan? Array, ya kan? Array sudah pernah pakai. Array, kita mau buat array, kira-kira caranya seperti ini. Array fruits, buah, sama dengan nama-nama buah. Contoh apple, mango, orange, oke. Contohnya seperti ini. Oke, fungsi dari for each ini, ya, fungsi dari statement for each ini untuk melakukan loop satu persatu elemen di sini, ya, fungsinya untuk loop satu persatu elemen. Oke, jadi kita kalau array ini adalah sebuah struktur data ya. Ada mata kuliah namanya mata kuliah struktur data. Di sana ada salah satunya membahas struktur data array. Ya, struktur data ini ada beberapa. Selain array itu ada yang namanya linked list ya, single linked list, double linked list. Ada namanya key, ya, kue tulisannya QUE, key antrian. Stack, ya, STACK, stack, tumpukan, ya. Nah, itu adalah struktur data yang kita kenal di bahasa pemrograman. Kalau struktur data ini biasa digunakan ketika salah satu contohnya kalau stack ini kan tumpukan, ya. Tumpukan kamu bayangkan aja koin, ya. Koin, beberapa koin kamu tumpuk, ya. Koin pertama, koin kedua, koin ketiga, dan seterusnya. Koin yang pertama, setelah kamu tumpuk, koin pertama yang kamu ambil, koin yang paling atas kan?
Iya kan? Koin yang paling atas kamu ambil, nggak mungkin kamu ambilnya dari koin yang paling bawah dulu, ya kan? Nah, itu konsep dari stack ini kita namakan sebagai LIFO, ya, last in, first out. Nah, pernah dengar istilahnya LIFO, LIFO, last in, first out, ya. Jadi itu adalah konsep yang pertama masuk, ya yang terakhir keluar. Atau kalau kita balik, yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar. Oke, bisa dipahami ya. Yang pertama masuk, dia yang terakhir keluar. Atau kalau kita balik berarti yang pertama, yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar. Ya, LIFO, last in, first out. Itu stack. Kalau key itu berarti antrian. Key kamu bayangkan aja, kamu antri tiket, ya. Kamu mau nonton, ya, nonton Doctor Strange mungkin, ya kan? Nah, kamu antri tiket di bioskop. Nah, yang pertama masuk, dia yang pertama keluar dulu, ya kan? Begitu dia antri, nah ikut antrian, yang pertama masuk antrian, dia yang pertama dilayani, dia yang keluar dulu, ya kan? Nah, itu first in, first out, ya. Yang pertama masuk, yang pertama keluar, ya. Nah, kalau konsep LIFO ini biasanya digunakan di akuntansi, ya, general ledger. Oke, kalau konsep FIFO biasanya digunakan untuk penjualan dan pembelian, ya. Contoh, kamu beli barang, ya. Kamu beli barang, kedaluarsanya barang A, sama-sama barang A. Barang A ada yang kedaluarsa di Januari, ya. Ada yang kedaluarsa di bulan Februari, ada yang kedaluarsa di bulan Maret. Yang kamu jual duluan yang mana dulu? Yang kedaluarsa yang di Januari kah, Februari kah, atau Maret dulu? Tentunya yang kita jual adalah yang kedaluarsa di bulan Januari dulu, ya kan? Yang Januari dulu kita jual, baru yang Februari, baru yang Maret, ya kan? Kira-kira gitu. Oke. Nah, jadi itulah konsep FIFO namanya, first in, first out. Ya. Yang pertama masuk, ya yang pertama keluar, ya, yang pertama kita keluarkan. Oke. Array ini juga salah satu struktur data di mana array ini dalam satu array, dalam satu variabel array bisa menampung beberapa elemen. Nah, dalam hal ini contoh, di sini ada sebanyak 2, 4, 6, 7. Ada sebanyak 7 buah elemen dalam satu array ini. Ya. Nah, kalau kita mau ambil elemen yang ini, kita mau ambil nilai apple. Nah, caranya gimana? Stay item dot items dot add fruits yang ke 0. Oke, ini item yang ke 0, ya, indeks yang ke 0. Jadi kalau kita jalankan, nah, kita tes for each, nah apple, ya, kita dapat ini 0, ini item yang ke 0 ini, ya. Kalau mau ambil banana 0, 1, 2, berarti ini 2, ya. Nah, ini banana. Oke, nah dapat. Oke, nah kalau kita mau ambil menggunakan looping satu persatu item gimana caranya, ya kan? Nah, salah satu cara sebenarnya bisa pakai for sih, cuma rasanya kurang mantap kalau di penulisan codingnya agak kurang tepat lah kalau kita katakan, ya. Lebih tepat kalau kita pakai for each. Oke, jadi kita bisa tulisnya seperti for each string fruit in fruits. Oke, ya, dua garis ini. Nah, kita coba tes apakah berhasil terambil. Nah, dapat semua. Apple, mango, dan seterusnya. Ya, jadi ini penulisannya, nah mungkin masih agak bingung ya. Nah, ini fungsinya gini ya.
Ini kan kita punya array nih, nama array kita fruits ya. Kita mau looping, kita mau ambil satu persatu item di sini, apple, mango, banana dan seterusnya. Nah, untuk ambil satu-satu item ini, kita perlu sediakan satu variabel untuk menampung nilai-nilai dari variabel ini ya. Kita perlu sediakan satu buah variabel untuk menampung nilai-nilai dari masing-masing item yang ada di array fruits di sini. Oke, nah di sini sesediakan nama variabelnya adalah fruits, fruit ya tanpa ada s. Ini kan fruits berarti kumpulan kan, lebih dari satu. Nah kalau fruit berarti satu aja ya. Jadi sesediakan nama satu variabelnya senamai dengan nama fruit ya, in fruits. Nah ini fruits ini adalah yang array. Oke, jadi waktu kita cetak, yang kita cetak bukan si fruits-nya, tapi yang ini, yang satu-satu ini, fruit-nya. Nah, nama variabel tentunya bebas ya, nggak harus fruit. Nah, kalau mau dinamai AA ya boleh, ya. Tapi ya nggak menggambarkan kan, nggak menggambarkan apa itu AA itu apa, ya. Jadi ya udah senamanya aja fruit. Tadi kan satu-satu, ya, satu jenis buah. Nah, kalau ini kan kumpulannya, ya kan? Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang ini for each ada pertanyaan silakan ditanyakan. Satu lagi yang terakhir ini clear. Nah, clear ini simple aja. Clear dia fungsinya untuk membersihkan item-item yang ada di list box di sini. Ya, nah code-nya cukup sederhana yaitu lst items.items. Udah selesai. Ya, clear. Untuk membersihkan. Oke, for each clear, while clear, ya, clear untuk membersihkan. Oke, nah ada pertanyaan sampai di sini?